Sampai di Madinah, dalam satu riwayat Imam Malik ke gubernur Madinah terlebih dahulu, minta ke gubernur Madinah untuk dipertemukan dengan Imam Malik bin Anas. Ujar gubernur Madinah, wahai Syafi'i, aku lebih baik memindahkan gunung Uhud lebih mudah bagiku daripada bertemu dengan Al-Imam Malik bin Anas. Kenapa? Karisma Imam Malik bin Anas itu luar biasa, wibawa guru tersebut luar biasa. Pada akhirnya bertemulah di sana Imam Syafi'i mengetok lawang Imam Malik bin Anas. Waalaikumsalam. Keluar nang hadam sidin keluar. Siapa pian? Ulun Syafi'i. Hendak mapa bertemu Imam Malik. Adakah di rumah? Hadang ulun kiawakan. Imam Malik itu ada orang di luar. Siapa ngarannya? Syafi'i. Hendak bapaknya? Hendak bertemu pian. Padahi nang datang tuh hafalakan dulu kitab susunan aku Muwatta nang kandalnya seini hanyar inya boleh berguru lawan aku. Keluar, wahai pian Syafi'i, ujar guru di dalam, pian hafali dulu kitab Muwatta, mun pian sudah hafal hanyar pian datang ke sini. Jar sini sampaikan lawan guru ikam, Muwatta sudah di sini seberatan. Ayo Imam Syafi'i, ada nah hendak melawan Imam Syafi'i. Bid'ah itu berataan kada bagus, kada denang kada benar. Ikam jus amma aja kada hafal anak apa kan gitu. Imam Syafi'i berijtihad, aku pun berijtihad. Bujur sama aja kalau jar Imam Syafi'i lelakian, aku lelakian, bujur. Qurannya bujur, tapi kualitas engkau dengan Imam Syafi'i tentu berbeda. Al-Imam Syafi'i beliau termasuk para kaum salafus saleh. Lihat, dalam satu riwayat pernah Al-Imam Syafi'i haratan berguru dengan Al-Imam Malik. Ngajar Imam Malik. Imam Malik meriwayat Imam Malik ini pulang guru sidin luar biasa. Guru sidin, apabila guru sidin itu mengajarkan hadis di Madinatul Munawwarah, di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahan kau ziarah ke sana seberata. Apabila beliau ingin meriwayatkan hadis, apabila beliau ingin membaca hadis, beliau mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, beliau memakai pakaian yang indah terlebih dahulu, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian salat 2 rakaat, baru beliau menghadap muridnya membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata mengagungkan terhadap hadis yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin majar kayaknya di Madinah nang orang suah tulak ke Madinah, bro. Mun duduk kita di mihrab di sini, berarti makam Rasul di mana? Makam Rasul di mana? Ini duduk ini mihrab sembahyang di sini. Duduk di sini kita nah. Menghadap ke situ. Makam Rasul di mana berarti? Hah? Udah situ lah. Rasul. Mudahan kau ziarah beratan. Itu makam Rasul situ. Amun Imam Malik meriwayatkan hadis an fulan dari si anu dari nang ampun makom sebelah sini, yaitu Nabi Muhammad, beliau bersabda. Nah itu sedih. Pernah suatu hari beliau melihat Imam Syafi'i duduk di akhir majlis, di penghujungan duduk. Setiap kali Imam Malik di sana meriwayatkan hadis, Imam Syafi'i apa digawinya? Mengucup jari telunjuk, menulis di sini. Kayak itu. Imam Malik ini perhatikan anak ini kenapa jadi kayak itu. Nah, tuntung belajaran kau sidin. Sini. Kamu apa tadi? Bahasa kitanya kamu apa tadi? Jadi kini mululu ah. Ikam menggawi nang kadang-kadang ujar Imam Syafi'i kada mululu. Ulun mencatat apa nang pian bacakan dari hadis Nabi Muhammad. Bujur juga kah? Pian hendak bukti kah? Ulun bacakan jadi Imam Syafi'i. Ujar Imam Malik, bacakan. Dibacakan oleh Imam Malik, dibacakan oleh Imam Syafi'i mulai awal sampai akhir, kada denang sedikit pun tertinggal daripada apa yang beliau dengar dari Imam Malik. Apa? Nih Imam Syafi'i nang bubujuran. Nyaman nah ibu nikam tertawa. Nenang Imam Syafi'i bubujuran Muhammad bin Idris. Pernah suatu hari Imam Syafi'i itu disuruh oleh Imam Malik mengajar. Imam Malik mahintipakan mulai belakang nang kayak pegerang Imam Syafi'i ini keilmuannya. Mengajar Imam Syafi'i, takjub Imam Malik.
Ya, ulama dahulu saking takjubnya Imam Malik, kada kerasaan sidin menulis di dinding atau di tiang masjid, man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Siapa orang yang ingin ilmu yang mahal, ilmu yang sangat berharga, tuntutlah ilmu dengan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ketika setelah selesai belajaran, Imam Syafi'i melihat ada tulisan di tiang masjid, wajar sidin ini kada mungkin ada yang menulis kecuali adalah guru saya Imam Malik. Ditulis sidin ulang jawaban dari syair tersebut, kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmiduk ya Malik. Bagaimana Syafi'i tidak menjadi orang hebat sedangkan dia adalah muridmu wahai Imam Malik. Nah, hati tawaduknya orang bahari. Tuntung Imam Syafi'i nuntut ilmu lawan Imam Malik. Jadi Imam Malik habis dah Syafi'i ya nah ilmuku. Habis dah rasanya ikam lebih hebat dari aku. Coba lihat. Dan akhlak seperti itu turun temurun sampai saat ini kita lihat. Bubuhan pian merasa atau kada merasa, coba lihat dahulu di sekumpul. Kalau kita baca sejarah almarhum Allah yarham abah guru sekumpul, mudahan kita dapat barokah sidin insyaallah. Lihat yang menuntut ilmu ketika pengajian Kamis dan hari Ahad imbah asar, ada di antara mereka yang duduk di sana adalah pernah mengajarkan ilmu ketika abah guru sekumpul sekolah di Darussalam. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah situ, menggambarkan kepada kita lihat yang namanya ilmu tidak akan pernah didapat bagi orang yang bersifat sombong. Ini murid padahal nama ajar ini murid seorang bahari, murid seorang dahulu, tapi keegoan dan keangkuhan tidak ada di dalam hati mereka, turun hadir di majelis sidin. Saling memuji, ini kada. Pokoknya aku tuh pangnang wali kutub sudah di Kalimantan Selatan ini. Kada ada di Banjarmasin yang paling alim kecuali aku. Mun kada menghormati aku cium tangan bolak-balik fotokopi. Oh mak, ini kayak apa kisahnya? Hah? Coba lihat. Di Hadramut kita sering diceritakan oleh guru mulia nih penyusun Ratibul Haddad adalah murid dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, penyusun Ratibul Attas. Ketika ditanya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas tentang bagaimana keadaan muridnya Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, tarim turabbi, itulah didikan tarim yang tulen. Hendak melihat didikan tarim gitu. Ketika ditanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Habib Abdullah Al-Haddad, aku temukan guruku itu seperti manusia yang tidak ada nafsu untuk mengajak kepada keburukan di dalamnya. Semuanya adalah Rabbani dan Ilahi. Lihat, turun temurun akhlak seperti itu. Lalu rasa kadada guru, kadada murid. Iya jar almarhum Abah Haji dahulu, kita jangan jadi guru, jadi murid saja kan belum bujur lagi. Kita kalau sini, jangankan jadi guru, orang benerai mengiau guru, orang benerai mengiau kiai, orang benerai mengiau muallim, orang benerai menulis ustad, orang benerai menulis kaha, plat kalteng kaha. Cuman kita nih jasidin jadi murid je belum bujur, nangaran murid bujur-bujur murid, kal mayyit baina yadail ghasil. Murid sejati itu bagaikan orang yang meninggal dunia di hadapan orang yang memandikannya. Apa? Pasrah. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Jakarta. Lihat, udah sampai 40 mursidin meninggal dunia ya. Tapi lihat bagaimana majelisnya. Beliau tidak punya apa-apa. Beliau hanya punya satu apa? Guru. Beliau menyerahkan semuanya kepada gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sehingga beliau dapatkan kemuliaan tersebut. Makanya kata Habib Umar, beliau mengatakan, man yujalis muflih kaifa la yuflih, wa man la yujalis muflih kaifa yuflih. Siapa orang yang punya ikatan
dengan orang-orang mulia, dengan orang-orang yang beruntung, duduk bersama mereka, menuntut ilmu dengan mereka, membantu mereka, bagaimana mungkin orang ini tidak mendapatkan keberuntungan? Tapi siapa orang yang sepanjang umurnya tidak pernah berjumpa, duduk menuntut ilmu, menimba ilmu dengan orang yang beruntung, bagaimana orang ini bisa mendapatkan keberuntungan? Man yujalis muflih kaifa la yuflih wa man la yujalis muflih kaifa yuflih. Itu kata-kata beliau. Ujar Imam Malik, udah ikam kutus pulang ke Irak, nih duit. Ikam berangkat ke Irak tuntut ilmu. Aku rasa ikam adalah lebih baik daripada aku, wahai Syafi'i. Coba lihat. Padahal Imam Syafi'i apa? Kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmiduk ya Malik. Bagaimana itu bisa terjadi wahai Imam Malik, sedangkan aku sendiri adalah muridmu wahai Malik. Semakin tinggi seseorang mendapatkan ilmu, semakin merasa dirinya lebih hina dari orang lain.